umat Islam terhadap pencipta. Jadi ada kemudian sinkronisasi antara pengajaran tentang konsep Tuhan Ahad dengan di Islam. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad Kul huwallahu ahad, sama di dalam Al-Quran. Nah, iman saudara Kristen ini, salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Pensa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya, tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapatkan selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi Daud dan juga keturunannya itu akan mendapatkan keselamatan, anak-anaknya, keturunannya. Sedangkan Yesus juga diceritakan dia adalah anak Daud. Bani Israel juga adalah keturunan Daud, dan mereka sudah mendapatkan legitimasi dari Tuhan. Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapatkan selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi tidak perlu lagi ada juru selamat untuk menebus mereka seperti yang dicanangkan oleh Kristen. Tapi sekali lagi, itu iman Kristen berada di zona Kristen. Dengan menggunakan Yesus sebagai korban di atas tiang salib, itu iman Kristen di luar daripada tembok pengajaran para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat daripada kitab perjanjian lama ini, bahwa Daud dan keturunannya sudah dijanjikan keselamatan secara sampai selama-lamanya, jadi tidak perlu lagi ada tebusan-tebusan. Ternyata Yesus pun mengakui di dalam Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang Yesus jadikan ajaran kepada muridnya Bani Israel keturunan Daud dalam hal ini, ya, itu Yesus katakan bahwa semua firman telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di dalam tembok Bani Israel, Kristen di luar pagar. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Jadi firman-firman ini telah diterima oleh murid angkatan pertama. Jadi tidak perlu lagi ada surat-surat yang muncul belakangan, semisal surah Paulus. Untuk non-Yahudi, untuk orang-orang yang di luar daripada tembok tadi. Di dalam Galatia 1:16, aku diutus sebagai rasul kepada non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Yesus dengan ajarannya dalam pagar, dalam tembok tadi, dan Kristen di luar tembok. Karena murid-muridnya telah menerima semua firman, dan setelah mereka menerima firman, mereka tahu benar-benar bahwa Yesus itu datang dari Allah, datang dari Tuhan. Dan murid semuanya percaya bahwa Yesus itu rasul, utusan, apostolos. Jadi di lingkaran Yesus, murid-murid yang angkatan pertama, semuanya percaya kepada Yesus ini hanya rasul. Tapi kita hargai di luar pagar, di luar daripada pengajaran lingkaran pengajaran Yesus, itu Yesus adalah Tuhan. Nah, ini yang kemudian susah untuk dilewati, adanya pagar yang begitu tinggi yang tidak bisa Kristen lewati untuk masuk ke dalam zona pengajaran Yesus. Jadi ada dua pengajaran Yesus dan pengajaran Kristen. Yesus mengatakan semua firman yang aku sampaikan, muridku semua percaya aku rasul. Tapi Kristen muncul beberapa tahun kemudian, yang tadinya rasul menurut murid Yesus, ternyata menurut murid Paulus, Yesus ini adalah rasul. Seperti itu Bang, silakan. Baik Bang Suma. Pernyataan dari Bang Suma dari tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Daud, anak Daud, semua Bani Israel adalah anak Daud dan lain sebagainya, keturunan Daud. Artinya bahwa Yesus adalah raja
Pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa juga sebagai nabi, dia juga sebagai imam, dan dia juga adalah keturunan Daud. Diri di dalam Mazmur juga terkonfirmasi tentang nubuat-nubuat tentang Yesus itu sendiri, bahwa Allahku mengapa itu yang digenapi ketika dia disalib, dan Eli lama sabatani, Allahku mengapa engkau tinggalkan. Itu per 22 itu sudah menjelaskan bahwa itu akan dinyatakan oleh Yesus Kristus. Tapi bukan berarti tidak ada lagi bahwa Allah itu sudah abadi dan tidak ada yang akan datang lagi sebagai manusia yang kami yakin bahwa Yesus Tuhan yang turun menjadi manusia itu Yesus yang sudah turun seperti Yohanes 1:14 itu turun menjadi, karena itu besar kasih karunia Allah. Kenapa? Karena pada di dalam Taurat hidup di dalam para nabi-nabi zaman itu bahwa manusia hidup dalam perbudakan ya, yaitu kedagingannya manusia, hidupnya sudah tidak tidak terpuji di hadapan Allah. Maka kasih Allah itulah yang membuat Allah harus turun menjadi manusia untuk mengosongkan diri, merendahkan diri, supaya Allah bisa berjumpa dengan manusia itu sendiri. Karena memang kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah turun sebagai manusia supaya kita dapat berkomunikasi. Tetapi kalau memang Bang Suma dan kawan-kawan itu tidak bisa memahami hal ini, itu tidak ada masalah buat saya, karena itu memang sudah tercatat dan itu sudah dibuat dalam Yesaya, di dalam Mazmur, dan itu semua sudah ditulis dalam 700 tahun sebelum Yesus datang, dilahirkan. Dan bahkan Yesus itu datang sebelum Abraham, ada perkataan-perkataan itu yang mewakili bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah yang menjadikan alam semesta dan sebagainya. Dan itu sudah tertulis. Bagaimana mungkin Yesus itu yang dikatakan oleh Yohanes bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagaimana mungkin kalau misalnya lihat di Perjanjian Lama atau di Torah atau apapun itu, kitab-kitab apapun, Bang Suma pernah nggak membaca bahwa seorang nabi yang menghapus dosa dunia? Siapa itu bisa menghapus dosa dunia? Kalau ini yang putus-putus saya atau Pak Prengki ya? Saya clear. Host, suara saya putus-putus nggak teman-teman? Cik. Hostnya? Oke, saya tanggapi atau Bapak mesti mau lanjut? Iya, pertanyaan saya bahwa pernahkah Bang Suma membaca bahwa dari kisah Nabi atau apapun yang menyatakan bahwa dia bisa menghapus dosa dunia? Iya. Kalau yang saya lihat itu pengakuan Yohanes, Pak, di dalam Yohanes 1 nomor 29. Itu pengakuan Yohanes. Tetapi Yesus sendiri mengakui, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk mereka. Jadi antara pengucapan Yesus dengan ucapan Yohanes itu bertentangan. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Itu di dalam Yohanes 19. Yohanes 17 nomor 9. Jadi antara pernyataan penulis Yohanes sendiri dengan pengakuan Yesus itu sendiri, itu pertentangannya sangat kuat sekali. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia, aku berdoa. Jadi yang tadi yang dikatakan dalam Yohanes 1 nomor 29 itu bertentangan. 29 di bab 1 itu dikatakan pada keesokan harinya Yohanes kemudian penulis Yohanes sendiri ya, atau keterangan dari penulis sendiri. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepada dia dan dia berkata, lihatlah anak domba Tuhan akan menghapus dosa dunia. Tetapi ini adalah kesaksian Yohanes. Yohanes yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah kemudian
Keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi Yesus sendiri mengaku, aku berdoa bukan untuk mereka, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Makanya tadi saya mengatakan terlalu banyak kemudian tangga, terlalu banyak pagar yang harus dilalui oleh saudara-saudara Kristen saya untuk sampai kepada ajaran Yesus. Tadi juga sempat Bapak mengatakan Yesus itu adalah raja bagi Bani Israel. Itu sulit, Pak. Sulit sekali. Kenapa saya katakan sulit? Kita lihat di dalam Yeremia 36 nomor 30. Sebab beginilah firman Tuhan. Ini Tuhan yang berfirman ini. Ini Tuhan yang berfirman. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Ini Tuhan yang berfirman. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan dicampakkan sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Ini Tuhan yang mempersaksikan, dan Tuhan bersumpah tidak akan ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Sedangkan kalau kita melihat tentang keturunan, sedangkan kita lihat keturunan Yoyakim ini jelas. Yoyakim ini nama bapaknya adalah Yosia. Kita lihat misalnya di dalam Yeremia 26 nomor 1. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda. Jadi Yosia memiliki anak bernama Yoyakim. Yoyakim ini adalah bin Yosia. Yeremia 35 nomor 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Berarti Yosia ini punya anak bernama Yoyakim. Nah, Yoyakim kena sumpah di Yeremia 36 nomor 30 bahwasanya keturunan Yoyakim tidak akan pernah ada yang duduk sebagai raja di tahta Daud. Bagaimana dengan Yesus? Kita lihat di dalam Matius 1 nomor 11, Pak. Ternyata Yesus di sini adalah keturunan Yoyakim. Banyak kali tembok yang harus dilalui ajaran Kristen untuk bisa sampai kepada kebenaran absolut. Matius 1 nomor 11, Yosia memperanakkan Yekonya. Nah ini, kalau orang pintar, orang belajar, sebenarnya ini ada data yang dihilangkan oleh penulis Matius. Harusnya Yosia memperanakkan Yoyakim. Yoyakim memperanakkan Yekonya. Tidak mungkin kakek memperanakkan cucu, gak mungkin. Harusnya kalau penulis Matius ini jujur, yang tertulis di sini adalah Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Kenapa Matius menghilangkan kata Yoyakim? Ada apa? Karena Matius tahu bahwa keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk di atas tahta Daud. Itu dihilangkan kata Yoyakimnya supaya Yesus bisa didoktrinkan kepada Yunani dan Romawi bahwa Yesus adalah Raja Israel. Jadi sangat berat, Pak, untuk ajaran Kristen itu masuk ke dalam pagar pengajaran Yesus. Sangat-sangat berat. Apapun yang saudara-saudara Kristen saya bicarakan tentang Yesus, ketuhanan Yesus, itu akan dihantam oleh tembok yang begitu tinggi sehingga doktrin Kristen tidak akan pernah masuk ke dalam pengajaran Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Sekali lagi saya katakan, kalau saudaraku ini mengatakan Yesus itu raja bagi Bani Israel, tidak akan pernah bisa, Pak. Makanya Bani Israel, kalau Anda baca Talmud, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, untung datang Islam meluruskan semua itu. Islam datang meluruskan fitnahan-fitnahan Yahudi tentang Yesus. Yeremia 36:30, tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Mayatnya akan dicampakkan sehingga kena panas di waktu siang, dingin malam. Sedangkan Matius nomor 1, Matius bab 1 nomor 11, Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya, dan ini adalah kakeknya Yesus. Berarti Yesus tak pernah bisa menjadi raja bagi tahta Daud, dan memang dia nggak pernah duduk sebagai RT aja kagak, apalagi menjadi raja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kalau Kristen ini jujur menggunakan akal untuk belajar,
mereka akan sampai kepada kebenaran. Silakan. Jadi sekalipun Bang Zuma menggunakan dari Injil Matius membicarakan tentang silsilah turunnya keturunan Yesus itu, kenapa dia berada di dalam takhta Daud, dan memang jelas bahwa dia berada di dalam takhta Daud dan tidak dipikirin lagi, karena yang bisa meneruskan itu adalah mereka yang berada di dalam takhta Daud. Dan tetapi bahwa yang terkonfirmasi, kenapa saya bilang dia adalah raja, bukan dia menjadi penguasa atau raja di atas dunia ini, karena kerajaannya dia bukan dari sini, tetapi kerajaannya dia adalah dari surga itu. Kalau berbicara tentang kerajaan di sini, tentunya saya pikir bahwa dia sudah menjadi seorang penguasa, dan bahkan para raja, para bangsawan Yahudi itu bisa, dan mereka bisa dan itu memang pernyataan itu benar, dan mereka menghakimi dia dan menghukum dia dan seterusnya. Maka dengan terus terangnya dia bahwa aku bukan datang dari kerajaanku, bukan dari sini, tetapi kerajaanku dari surga itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang nanti kalau misalnya kita sudah kembali ke alam semesta kita, dan kita tahu bahwa siapakah Yesus itu, karena kerajaannya dia bukan dari sini, Pak. Kalau kita mau jelaskan bagaimana penulisan di Alkitab, di sini ada memang penjelasannya, kalau misalnya tidak berunut dan lain sebagainya, tapi ini secara general, secara umum dia menuliskan. Tetapi ini semua sudah menjelaskan secara eksplisit tentang siapa itu Yesus, datang dari keluarga apa, kenapa dia harus berada di dalam takhta Daud. Bukan berarti Kristen memaksa, tetapi itu sudah jelas bahwa kerajaannya dia bukan dari sini. Maka kita tidak pernah mendengar dia menjadi raja. Pada waktu dia hidup, orang-orang Yahudi itu menentang dia bahwa dia bukan raja. Maka Yesus itu mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari sini. Gitu Bang Suma, kira-kira itu sepenggal pengetahuan saya. Iya, baik. Lagi-lagi saya menghargai saudaraku ya. Ini tembok yang ketiga ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus kerajaannya bukan di sini, tapi kerajaannya di surga. Artinya dengan kata lain, saudara saya kemudian mengiyakan bahwa memang Yesus itu tidak bisa kemudian duduk di atas tahta Daud, karena dia berasal dari keturunan keturunan Yoyakim. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwasanya dia ini duduk sebagai raja di surga, itu juga takkan pernah bisa lolos. Kenapa saya mengatakan demikian? Kita lihat dari data yang ada di dalam kitab saudara sendiri, Ibrani 8 nomor 1 misalnya. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi Yesus hanya duduk di tahta yang maha besar, bukan duduk di atas tahta yang maha besar, tapi dia duduk di samping sebelah kanan tahta yang maha besar. Lalu di dalam Matius 19 nomor 28, ini Yesus sendiri yang berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi Yesus masih menyepadankan dirinya dengan tahta ke-12 suku Bani Israel, bukan tahta yang maha tinggi. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 22 nomor 1, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Nyata, Wahyu 22 nomor 1, di situ ada 2 tahta. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih sebagai kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi ada 2 tahta, tahta Allah dan tahta anak domba. Kita loncat lagi ke Wahyu 20 nomor 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku
ujub melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patutnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Artinya Yesus memiliki kemudian pendamping 12 murid yang juga adalah sebagai orang yang bisa menghakimi. Nah, loncat lagi kita, Wahyu 4 nomor 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di antara tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Wahyu 2 nomor 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis itu diam. Jadi ketika dikatakan kemudian Yesus duduk di samping tahta yang maha tinggi, artinya dia tidak duduk kemudian di tahta kerajaan yang sebagaimana kemudian di saudara imani bahwa tahta Yesus itu ada di surga. Betul, tahta dia ada di surga, betul. Tetapi tahtanya sebagai anak domba, sebagai anak Tuhan, sebagai nabi Tuhan, sebagai rasul Tuhan, bersama dengan tahta-tahta yang lain. Lagi-lagi gagal dia sebagai Tuhan, Bang. Berat kemudian upaya Kristen untuk memasukkan Yesus, sangat berat. Karena memang saya rasa itu hal yang mustahil kemudian, karena Yesus mengajarkan hal yang tidak kemudian berkesesuaian dengan konsep doktrin dan dogma Kristen. Terakhir, kalau Yesus itu duduk kemudian sebagai yang maha tinggi, raja di atas raja, coba sekali-kali kita lihat surat Paulus di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi jikalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus Yesus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus akan menaklukkan dirinya, Yesus akan ditaklukkan oleh Allah, dan hanya ada tinggal satu kemudian yang bertahta, yaitu Allah saja. Yesus akan takluk, Yesus akan sirna, sebagaimana dalam bahasa Yunaninya adalah hopotasso. Hopotasso itu artinya tunduk, takluk, kemudian dalam tekanan, dalam keharusan, dalam ketaatan, dalam ketekunan, dalam kelemahan di samping Tuhan Bapa. Tetapi kalau segala sesuatu ditaklukkan, maksudnya ditundukkan, dilemahkan, ditaatkan, kemudian Yesus pun akan tunduk kepada Allah, dan hanya tinggal satu saja, yaitu dikatakan supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Gugur. Jadi tadi biar Raja Daud gugur, raja di surga juga gugur. Susah, berat itu, saudara saya. Tapi silakan dengan iman saudara, saya masih mengatakan bahwa cakupan ajaran Yesus di dalam lingkaran pagar tentang domba-dombanya, seluruh dombanya hanya mengimani dia rasul. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, ini poin, dan ini adalah ucapan Yesus sendiri. Sehingga ketika muncul kemudian orang-orang di luar pagar menganggap dia Tuhan dengan berbagai macam alibi dan asumsi berdasarkan data-data, maka data-data ini hanya sebagai satu hal yang sifatnya sirna dengan sendirinya, karena Bible menghantam Bible itu sendiri, data Bible menghantam data Bible itu sendiri, pengakuan Yesus menghantam pengakuan Kristen itu sendiri. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Baik, Bang Suma, terima kasih pemaparannya cukup panjang, dan saya hanya bisa menjawab. Silakan. Tapi bahwasannya berbicara tentang dari Yeremia sampai dengan Wahyu ya tadi yang Bang Suma jelaskan panjang lebar dan lain, menyatakan bahwa Yesus bukan dia bukan raja di dunia dan raja di sorga. Berbicara tentang konteks itu, tentang hadirat Allah. Hadirat Allah itu poin pertama. Yang kedua adalah berbicara tentang janji kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang terpilih oleh Yesus itu sendiri yang akan bersaksi di dalam hadiratnya. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan berarti ada dua tempat di mana Yesus punya takhta sendiri dan Allah punya takhta sendiri.
itu adalah bagian dari konotasi pemahaman alegori atau pemahaman secara istilahnya apa ya dalam bahasa Indonesia itu ya, konotasi ya. Jadi ungkapan. Contohnya yang Yesus yang berada di dalam pangkuan Bapa. Apakah Bang semua melihat bahwa Yesus berada di dalam pangkuan Bapa? Itu tidak mungkin. Kita tidak pernah melihat Yesus berada di dalam pangkuan Bapa. Tetapi itu berbicara konteks tentang hadiratnya, ya. Jadi orang-orang yang berada untuk menghakimi bahwa mereka yang kesucian, mereka yang duduk di dalam takhta Bapa itu sendiri. Jadi mereka di dalam satu hadirat Allah itu sendiri. Bukan berarti mengklasifikasi antara Bapa dan Yesus dan semua yang berada di sekitarnya. Itu bukan menjadi salah satu diferensiasi atau menjadi perbedaan bahwa Yesus dan Allah itu memiliki tempat yang berbeda. Tetapi di sini adalah berbicara merujuk atau konteksnya bahwa dia di dalam hadirat Allah itu sendiri. Jadi bahwa di dalam pengajaran Kristus itu, di dalam Alkitab itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang ditulis, ya. Jadi kalau kita melihat di mana Yesus mengakui diri bahwa dia adalah sumber air, dia adalah cahaya dunia, dia adalah terang dunia, bukan berarti dia adalah matahari, tetapi itu adalah bahasa-bahasa ungkapan yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Jadi menyangkut tentang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan duduk di dalam pangkuan Allah itu sendiri, itu berbicara tentang hadirat Allah itu, taktanya dia itu sendiri, tetapi tidak memberikan penambaran atau memberikan mengklasifikasi bahwa ada dua tempat yang Halo, nah itu berbicara menuju kepada hadirat Allah, bahwa orang-orang suci yang terpilih oleh Allah, terpilih oleh Yesus itu bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya, karena He is the King of the King. Dia adalah raja di atas segala raja, dan kerajaannya bukan dari sini tetapi kerajaannya dia dari sana. Maka tentunya di dalam kerajaannya dia pasti tentunya ada orang-orang yang terpilih oleh dia, termasuk Musa, Elia dan lain sebagainya. Mereka yang akan duduk bersama dia dan untuk menghakimi. Nah, itu tentang bagaimana janji Tuhan, janji Yesus itu sendiri, dan berbicara tentang tempat adalah hadirat, bukan berarti di situ ada dua, Bang Soma. Jadi itu kalau misalnya Bang Soma masih memberi definisi penafsiran yang berbeda, itu tidak ada masalah karena itu bukan urusan saya, tetapi saya memberikan pemikiran-pemikiran saya tentang bagaimana ayat itu membicarakan tentang kerajaan Yesus itu bukan dari sini, kerajaan dia adalah raja itu bukan gagal, dia tidak gagal karena dia berada di muka bumi, dia berbicara berhati-hati. Karena semua pengajaran dia itu mengungkapkan, tapi bangsa Yahudi itu tidak mengerti. Makanya di dalam ketika dia mau disalib, dia mengatakan bahwa aku akan meruntuhkan apa namanya ya, dalam lupa, tapi baik Allah ini, tetapi aku akan membangun dalam 3 hari. Itu adalah bahasa ungkapan, dan itu terkonfirmasi ketika dia disalib mati, dan 3 hari dia bangkit kembali. Dan situlah para tua-tua adat, para ahli Taurat pada waktu itu yang mengerti, para murid-muridnya yang menyaksikan hal bahwa ternyata pembicaraan dia ini merujuk kepada pada hari ketika ia bangkit, dan 3 hari dia bangkit kembali, mati dan bangkit kembali. Nah, itu membicarakan tentang ungkapan-ungkapan dan lain-lain dan seterusnya. Semua adalah yang dia bicarakan. Karena Yesus berbicara sangat berhati-hati. Maka dia berbicara pun dia tidak mengakui dirinya Allah. Dan bahkan orang Yahudi itu menolak dia. Saudaraku akan menolak saya. Kayak gitu. Itu dia. Oke, Bang Suma. Baik Bang. Ya, lagi-lagi saya menghargai ya, itu iman dari saudara Kristen. Tapi apapun yang saudara imani, doktrinkan dan seterusnya, Anda tanamkan kemudian, itu
masing-masing doktrin, masing-masing pernyataan itu akan ada tembok yang begitu tinggi yang tidak bisa dilalui oleh Kristen. Ketika saudara saya mengatakan kemudian dia adalah Tuhan itu sendiri dan seterusnya dengan ungkapan-ungkapan yang ya saya menghargai. Tetapi kita harus tahu bahwa sebelum Kristen itu datang, lebih dulu ajaran para nabi ke tengah-tengah Bani Israel yang mana mereka intim dengan Tuhan. Jadi aspek ini tidak bisa dilupakan kemudian. Kita harus runut. Ulangan 32 nomor 39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Lalu kemudian dikatakan dalam Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh perkasaan. Yesus tak bisa masuk ke sini. Lalu kemudian dikatakan lagi 2 Samuel 7 nomor 22, sebab itu engkau besar ya Tuhan Elohim, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Tuhan selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ini pengakuan dari kitabnya orang Yahudi, dan ini tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Ini bertentangan kemudian dengan apa yang saudara-saudara Kristen saya imani. Mari kita lihat, kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, tembok pertama yang harus Kristen langkahi itu adalah kitabnya sendiri. Makanya saya katakan tadi, musuh terberat Kristen itu adalah kitabnya sendiri. Selain kitabnya, pengakuan Yesus itu sendiri. Kita lihat 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata keadaan nasib kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau saudara saya tadi mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah raja di atas raja, King of King, yaitu iman Kristen, kita hargai. Tapi tunggu dulu, apakah tembok-tembok penghalang untuk meraih kebenaran absolut, untuk menyandingkan antara doktrin Kristen dan ajaran Yesus dan ajaran para nabi itu bisa klop? Ternyata tidak. Justru kitab Kristen sendiri yang saling membantah di dalamnya. 1 Yohanes 3 nomor 2, akan tetapi ketika Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, Yesus ini dalam keadaannya yang sebenarnya apa? Dia manusia, sama seperti kita manusia. Kalau dia Tuhan, seperti yang saudara saya katakan, raja di atas raja, dia adalah Tuhan segalanya, dia adalah raja di atas surga, maka kita ini juga, kita dalam arti kata Kristen juga adalah Tuhan. Apakah iya demikian konsep ajaran para nabi? Tidak, itu mustahil. Oleh karena itulah kemudian ketika orang-orang mengatakan dirinya sama seperti Yesus, Yesus ini apa? Karena Yesus akan datang memperlihatkan dirinya dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau keadaan yang sebenarnya Yesus ini manusia, berarti gugur agama Kristen. Kalau keadaan yang sebenarnya ini juga adalah Yesus itu Tuhan, sama-sama gugur juga Kristen. Kenapa? Karena semua Kristen adalah Tuhan. Karena Tuhan dan Kristen adalah sama dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, ini yang mana yang benar? Yesus manusia sama seperti Kristen, atau Yesus Tuhan sama dengan Kristen? Berat itu. Itu berat. Makanya saya katakan yang menghalangi sebenarnya ajaran Yesus, ajaran Kristen ke Yesus itu adalah kitab itu sendiri. Maka Al-Quran kemudian datang meluruskan. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Isa, wahai ciptaanku yang datang kepada Bani Israel yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang Kristen, orang Nasrani, orang yang ada sebelummu untuk menyembahmu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ini yang Al-Quran datang 600-700 tahun kemudian datang luruskan. Dan ternyata
ternyata memang ketika kita belajar Bible, ajaran yang paling berat dihalau oleh Kristen adalah ajaran Yesus itu sendiri. Kenapa? Kristen mati langka dengan ucapan-ucapan Yesus. Tapi kalau doktrin dan dogma, ya kita hargai, itu adalah kepercayaan. Kita nggak bisa masuk ke zona sana. Tapi kalau kita ingin jujur, kedatangan Al-Quran meluruskan kemudian ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang Kristen. Susah untuk masuk, Bang. Raja menjadi raja di atas segala raja. Bagaimana ceritanya? Sementara Kristen sama seperti Yesus. Berarti Kristen juga adalah raja. Tadi dari segi pengajaran, firman segala macam, Yesus telah memblokade bahwa semua muridnya percaya dia adalah rasul. Itu berat. Kemudian saudara berpindah, dia adalah Raja Daud, keturunan Daud. Dihantam kemudian oleh Yeremia 36 nomor 30. Tak ada keturunan Yoyakim akan duduk di atas tahta Daud. Anda pindah lagi ke surga. Di surga juga dilucuti sendiri. 1 Korintus 15 nomor 8. Yesus akan ditaklukkan. Dia tidak bisa menjadi raja. Dia tidak bisa menjadi raja. Lalu kemudian dihantam lagi kemudian oleh 1 Yohanes 3 nomor 2. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus hanyalah manusia. Gimana mau jadi raja? Gimana mau jadi Tuhan sementara Tuhan mengatakan dirinya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Di dalam upir Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 2. Belum lagi Tuhan mengatakan 2 Raja-Raja 19, maka sekarang ya Tuhan, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa engkau sendiri, tak ada campuran makhluk, engkau sendirilah Tuhan itu sendiri. Yesaya 37 nomor 6, ya Tuhan semesta alam, Elo Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Elohim, segala kerajaan di bumi engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 9 nomor 8, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Yesus tak punya tempat dia, Yesus tidak punya jatah karena dia manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Hosea 9 nomor 11, Hosea 11 nomor 9, Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Sedangkan Maria melahirkan manusia. Berat Bang, berat. Silakan dilanjut. Kalau masih ada senjata untuk masuk ke dalam pengajaran Yesus, tapi saya rasa semakin lama semakin berat. Silakan. Ya Bang Suma, terima kasih untuk mungkin berat, tapi saya harus menyampaikan ini bahwa Silakan. apa yang dibicarakan tentang dari saya melihat bicara dari Bang Suma mengatakan bahwa Allah itu yang bisa mematikan dan menghidupkan itu sendiri. Terbukti bahwa Yesus dia membangkitkan orang mati, melakukan mujizat-mujizat itu terkonfirmasi dengan baik. Ketika dia masa hidup, dia melakukan itu. Dan itu atas kuasa dia, bukan kuasa si D, si C dan sebagainya. Maka kita sebagai pengikut itu diberikan, Yesus sendiri, aku akan memberikan kamu kuasa. Aku akan memberikan kamu kuasa. Dan itu Yesus berkata demikian. Kalau berbicara aku memberi, dia mengatakan aku, bukan Allahku yang akan memberikan kamu kuasa. Tidak bisa. Ketika dia mengatakan bahwa Allahku yang memberi kamu kuasa, kita bisa memikirkan bahwa memang ada otoritas lain yang dipakai oleh Yesus untuk memberi kuasa kepada murid-muridnya dan lain sebagainya. Nah, kita loncat bahwa dari dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 itu berbicara lagi-lagi Bang Suma bahwa di sini mengungkapkan kita sebagai pengikut Allah atau anak-anak Allah, bukan anak Allah, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang akan sama seperti dia, bukan berarti kita sebagai Tuhan juga. Itu pemahaman yang sangat keliru, bahwa Yesus di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 menyatakan bahwa kita yang terpilih oleh Allah, ketika kita mengikuti perintah, ketika kita mengikuti ajarannya, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah, maka kemudian waktunya kita akan kembali ke hadirat Allah. Kita terpilih menjadi anak-anak Allah. Maka di sini ditegaskan kita tidak tahu
karena ini menyangkut dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dosa-dosa inilah yang harus kita hindari sehingga kita akan terpilih menjadi anak-anak Allah. Kalau tidak, ketika kita tidak menaati perintahnya, kita tidak melakukan kehendaknya, apa yang diperintahkan oleh Yesus itu sendiri, maka Yesus akan tidak mengenal kita. Maka di dalam firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa "Penyalah engkau dari sini, aku tidak mengenal engkau, aku tidak pernah mengenal engkau." Oleh karena itu, apa yang terikat di dunia itu pun akan terikat di sorga. Maka kita harus melepaskan diri dari dunia dan akan terlepas di surga, maka kita diangkat menjadi bagian dari kerajaan itu sendiri. Ini berbicara tentang bagaimana kesucian kita sendiri. Jadi ketika kita menjadi orang yang hidup yang saleh, hidup yang suci, hidup yang mengikuti kehendak Allah, perintahnya Dia, maka kita akan terpilih berada di dalam hadiratnya Dia. Tetapi bukan kita sekali lagi ini tidak menegaskan diri kita sebagai sama dengan Allah itu sendiri, tetapi kita terpilih menjadi anak-anak Allah ketika kita bisa mau melakukan kehendaknya itu. Jadi kalau Abang Suma mengkonfirmasikan ini tentang kita pun tidak tahu nanti kita melihat Yesus itu sebagai apa di sana. Tetapi ini lagi-lagi kita berbicara tentang anak-anak Allah, anak-anak yang terpilih, tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang menaati perintah-perintahnya, sehingga kelak nanti ketika kita akan pergi ke pencipta Yesus itu sendiri, kita akan melihat kemuliaannya, kita akan berada di dalam hadiratnya, dan disitulah kita tahu siapakah Yesus itu sendiri. Dan kita akan menjadi sama seperti Dia, karena sama seperti Dia itu bukan berarti kita menjadi Allah. Ini perlu kita memahami, ya. Jangan sampai kita lari dari pemahaman dari ayat tersebut. Jadi ini berbicara tentang anak-anak Allah, anak-anak yang terpilih. Jadi cukup jelas kalau kita baca dari ayat sebelumnya dan seterusnya, dan di situ terkonfirmasi. Tetapi ketika kita baca hanya satu ayat saja, dan itu akan memberikan satu pengertian yang berbeda. Tentu Bang Suma sudah memberikan pengertian berbeda karena mengambil satu ayat saja. Tetapi ketika baca secara keseluruhan, dan kita bisa menafsirkan secara hikmat, disitulah kita akan mengerti, ternyata pernyataan ini mengajarkan kepada kita supaya hidup di dalam perintah Allah itu sendiri, hidup kesucian, hidup kekudusan, hidup menaati apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Tapi bukan berarti kita akan menyamakan diri. Memang kita di dunia kita tidak tahu siapa itu Yesus di dalam kerajaannya, karena kita tidak tahu, kita sebagai manusia biasa. Maka ditekankan di sini bahwa nanti kita akan melihat siapa itu Yesus itu sendiri, dan kita akan menjadi sama seperti Dia, bahwa ketika kita hidup saleh, hidup kekudusan, hidup suci, maka kita akan kembali di dalam hadirat. Di situlah kita melihat kemuliaan Allah, dan kita bisa melihat sejatinya Yesus itu sendiri. Betapa bahagianya itu, sahabat. Karena itu Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi dan menyediakan rumah-rumah di sana. Dialah yang tahu, Dia akan menyediakan rumah-rumah kepada orang yang percaya kepada Dia, yang mengimani kepada Dia. Dan mereka sudah dibaptis dan dimeterai, dan mereka akan kembali ke hadirat Allah ketika Dia mau melakukan kehendaknya Dia. Dan tidak semua orang Kristen akan masuk surga, karena tidak mungkin, karena perbuatan-perbuatan itu akan diperhitungkan. Tidak mungkin dosa-dosa yang diperbuat oleh kita sendiri kita akan tebus, kita akan menerima hukuman itu, punishment. Maaf ya kalau di tengah-tengah ya, cuman tadi aku dengar sedikit itu soal meneladani Yesus itu loh, maksudnya hendaklah hidup kita itu sama seperti Yesus, maksudnya dalam teladan, bukan dalam misalnya status ketuhanan begitu. Iya, baik. Jadi kalau dalam teladan juga itu gitu. tidak akan kena poinnya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam hilang ya Bang.
konsep ketuhanannya berbeda, rumah ibadahnya berbeda, hari ibadahnya berbeda. Apa yang bisa kita lihat dari Kristen supaya sama seperti Yesus? Aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Anak-anaknya, Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Paulus itu senantiasa memanggil anakku, 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 anakku. Makanya Paulus mengaku Bapa. Tertabrak lagi. Karena untuk menjadi anak Elohim harus tunduk kepada ketaatan-ketaatan yang diajarkan kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam yang ada di dalam kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Sementara Kristen bukan di situ polanya. Kristen itu berdiri di Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipus, Korintus, Filemon, Ibrani. Itu Kristen ada di situ. Sementara anak yang ada di dalam pengajaran para nabi yang ada dalam kitab Tanakh itu adalah orang yang tekun menjadi hamba yang berserah diri melakukan segala ketaatan kepada perintah-perintah Elohim. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau tadi saudara saya mengatakan, itu adalah ketaatan meneladani Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku di dalam dirinya ada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, coba jujur aja, Yesus ketika hidup seperti apa? Apa ibadah Yesus? Bagaimana cara beliau beragama? Bagaimana ketaatan beliau terhadap firman Tuhan? Sedangkan di Galatia 4 nomor 4 dikatakan Yesus tunduk dan takluk kepada hukum Taurat. Bukan Taurat yang tunduk kepada Yesus, bukan Taurat yang takluk kepada Yesus, tetapi Yesus yang takluk kepada hukum Taurat. Artinya ketika dikatakan Yesus takluk kepada hukum Taurat, Yesus ini tunduk berserah diri kepada apapun yang menjadi pencanangan Tuhan sebagai perintah, ketetapan, ketentuan yang ada di dalam Taurat berdasarkan Galatia 4 nomor 4. Bagaimana dengan Kristen? Apakah Kristen takluk dalam hukum Taurat? Tidak. Justru untuk menjadi Kristen, katakan bahwa Taurat itu adalah kutukan. Untuk menjadi Kristen, katakan Yesus mati untuk membatalkan Taurat. Untuk menjadi Kristen, katakan bahwa dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi bagaimana mungkin bisa menjadi anak-anak Elohim? Sedangkan untuk menjadi anak Elohim, Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, orang-orang Yahudi harus tunduk berserah diri kemudian kepada perintah-perintah Tuhan, baru bisa menjadi anak Elohim. Nah, sedangkan Kristen ini di luar garis, ya, doktrin demi doktrin itu terbantahkan dengan adanya pernyataan-pernyataan yang saya ulang tadi di pertama kali. Semua murid Yesus setelah menerima pengajaran Yesus percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Percaya bahwa Yesus hanya utusan, dia hanya rasul. Dan kalau saudara kemudian mengatakan, oh tidak, mari kita lihat. Jangan kebang suma, karena saya hanya apologet biasa. Kita lihat kesaksian Yesus aja. Ini Yesus yang mempersaksikan dirinya nih. Kalau tadi ada kemudian kita akan sama seperti Yesus dalam artinya ketaatannya, teladannya dan seterusnya. Itu di mulut. Coba Anda periksa diri Anda. Andai saja Yesus hidup hari ini, apa yang Yesus lakukan pada hari Minggu? Andai Yesus hidup hari ini, apa yang Yesus lakukan pada hari Sabtu? Andai Yesus pada hari ini masih ada, siapa yang disembah Yesus? Buku apa yang dipegang ketika hari Sabat oleh Yesus? Bagaimana
Bagaimana murid-muridnya? Apakah Yesus mengajari muridnya makan babi? Apakah Yesus mengajari muridnya ibadah hari Minggu? Apakah Yesus mengajari muridnya untuk menyembah dirinya? Apakah Yesus mengajari untuk meninggalkan hukum Torah dan mengatakan itu adalah kutuk? Tidak. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis yang tadi mengatakan dia adalah domba yang menghapuskan dunia, dosa dunia. Ternyata kesaksian Yesus lebih penting. Apa itu? Segala pekerjaan yang diserahkan. Nah coba, diserahkan. Segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepada aku, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang, dan itulah pekerjaan yang memberi kesaksian tentang aku. Pekerjaan yang dimaksud di sini membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air menjadi anggur, kemudian badai menjadi damai dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan ini kemudian bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Ini kesaksian Yesus. Muncul Kristen di luar tembok. Wah, bahaya ini. Tuhan ini, kenapa? Dia bisa membangkitkan orang mati loh. Terus apa lagi? Dia membuat badai tiba-tiba damai, tiba-tiba tenang. Apalagi, dia juga membuat orang buta melihat, orang lumpuh. Oh, Tuhan benar ini. Pasti ini Tuhan. Itu di luar tembok. Tapi Yesus mengatakan dengan kesaksiannya, segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Mengutus dalam bahasa Yunani adalah apostol, sedangkan dalam bahasa Arab rasul. Yang mengutusnya adalah Allah, berarti dia adalah Rasulullah. Menurut kesaksian Yesus, siapakah engkau Yesus? Menurut engkau, aku adalah utusan. Siapakah Yesus menurut Kristen? Dia adalah Tuhan. Yang mana yang harus kami percaya? Al-Quran kemudian datang, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni wa ummi ilaihi min dunillah. Apakah yang mengajarkan Kristen menyembah dirimu bahwa engkau adalah Tuhan selain daripada aku? La. Qala subhanaka ma yakunu an aqula laisa lai min haqq. Lalu kemudian Yesus mengatakan, Isa alaihissalam mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, kalau di Al-Quran, aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, di dalam Bible, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ajaran Yesus ini yang dibengkokkan oleh Kristen, Al-Quran datang meluruskan, ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hanya itu yang aku ajarkan kepada mereka, ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan yang lain. Makanya Yesus datang untuk kedua kalinya menghakimi, disebabkan karena adanya yang terdakwa. Nah, kesimpulan saya, kalau kemudian di kesaksian Yesus Anda tidak percaya, maka coba seruan kemudian kitab saudara kepada Bani Israel di dalam kisah para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, lagi-lagi Anda di luar tembok, Anda nggak dipanggil. Tinggi temboknya, nggak bisa lalui. Kemudian, hai orang-orang Israel, Kristen nggak bisa, karena Kristen di luar tembok nggak dipanggil ya. Dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus manusia dari kota Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Selesai. Jadi Yesus ini hanya alat untuk melakukan mujizat, untuk melakukan tanda-tanda kekuatan di tengah-tengah Bani Israel yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya kau bisa menghidupkan orang mati. Itu Tuhanku melalui aku. Kamu bisa membangkitkan orang mati loh. Memang. Kau bisa membuat orang buta melihat. Memang. Kau bisa membuat orang lumpuh berjalan. Memang. Tapi itu semua yang melakukan adalah Bapa yang mengutus aku. Aku hanya perantara. Tapi jangankan Yesus yang hebat begitu, Bang. Paulus aja ketika datang ke Antioquia, begitu Paulus bisa bermujizat, Paulus kemudian dilantik menjadi Tuhan, menjadi dewa. Paulus ini dianggap sebagai dewa Hermes. Tapi Paulus mengatakan, yang Tuhan itu bukan aku, yang Tuhan itu anak Maria, Yesus. Masa? Gimana dia? Oh, dia hebat. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa membuat orang lumpuh jalan. Oh iya kah? Iya.
Jadi gimana sekarang? Ya, kalau kau mengatakan dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Halilintar. Itu tertulis dalam Roma 10 nomor 9. Nah, ini Paulus yang ajarkan di luar tembok, bukan di dalam tembok. Nah, mungkin itu terakhir dari saya, karena di tempat saya sudah mau buka. Terima kasih saudaraku Frankie, saudara Bro Admin berdiskusi dengan baik. Insya Allah habis maghrib, kalau masih ada waktu, kita akan lanjut kembali untuk meluruskan ini. Kedatangan Al-Quran untuk meluruskan ajaran Nabi Isa yang kemudian menjadi makar di tengah-tengah Bani Israel dan menjadikan saudara-saudara Kristen ini sebagai korban dari makar tersebut. Demikian untuk sementara. Saya masih ada waktu 5 menit, kalau mau ditanggapi silakan. Ya, Pak Franky, boleh izin ya? Jangan sedih Bro Admin. Enggak, aku nggak sedih, cuman Bang Suma ini dari tadi bilang di luar pagar gitu loh. Ini kan gak enak juga ya. Apa gitu. Tapi gini Bang Suma ya mohon maaf ya. Kalau bicara di luar pagar sih, ya bolehlah misalkan dianggap seperti itu, enggak masalah lah. Cuman Bang Suma juga, aku mau katakan berlebihan atau melampaui batas. Karena narasi di awal membawa Alkitab, saya senang itu, sudah membawa Alkitab, kemudian mentafsir Alkitab, tapi di ujung-ujungnya disambung dengan Al-Quran ini kayaknya yang berlebihan. Kan katanya nggak boleh mencampur ya, yang hak dengan yang batil menurut pandangan Islam juga. Jadi kalau dicampur seperti itu jadi rancu. Mungkin nanti Alkitab ya Alkitab saja begitu. Karena kan orang Kristen memang kitabnya sendiri berbeda. Bukan pula yang diluruskan sama Al-Quran kan. Menurut orang Kristen loh. Kalau menurut orang Islam kan ya silakan saja. Mungkin yang diluruskan Injil yang asli atau Taurat yang asli begitu. Dari sudut pandang tokohnya, tokoh utamanya kan juga beda. Jadi kalau bicara di luar tembok, ya kita memang di luar tembok. Makanya kalau dari mungkin ya, bukan meluruskan Kristen kita loh. Kita kitabnya beda, kitabnya sendiri. Bahkan dikatakan Allahnya punya anak, ya kan? Anaknya Yesus itu, kemudian Yesus sendiri juga bukan anak yatim, punya bapak secara hukum, punya bapak secara ilahi, kan beda. Begitu sih paling tanggapan saya. Iya, baik. Sekarang begini Bang, kalau orang-orang yang hidup sesaman Yesus aja pemakan babi, tidak bersunat, nyembah dirinya, ya Romawi Yunani haram hukumnya, kemudian bergaul dengan murid-murid Yesus, lalu bagaimana dengan Anda? Ini dulu poinnya. Bahkan ada seorang perempuan datang bersungut-sungut kepada Yesus, teriak-teriak mohon untuk anaknya disembuhkan. Hanya sekedar disembuhkan anaknya, sekedar menyembuhkan aja penyakit, bukan untuk keselamatan dunia akhirat, bukan, hanya untuk anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Usir dia dari sini. Ini hanya sekedar menyembuhkan loh, bukan untuk menjadi hamba seperti menjadi Kristen, tidak. Padahal status ibu ini percaya sepenuh hati kepada Yesus, percaya sepercaya-percaya, sampai Yesus mengatakan imanmu besar ibu. Tapi hanya sekedar untuk menyembuhkan saja, Yesus mengusir. Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak. Anak ini siapa? Anak ini Bani Israel. Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada siapa? Kepada guguk. Ini orang yang sudah bersentuhan langsung dengan Yesus, komunikasi langsung dengan Yesus, interaksi langsung dengan Yesus, bersoal jawab dengan Yesus. Nampak Yesus mengklaim dan memberikan stempel imanmu besar ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ibu ini menginginkan apa? Anaknya sembuh. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Kalau dia tetap menjadi pengikutnya, tetap menjadi percaya kepada Yesus, statusnya berubah nggak menjadi domba? Tidak. Tetap guguk karena domba ini hanya ada dalam kandang. Domba ini adalah Bani Yakub. Makanya Yesus mengatakan masih ada lagi dombaku di luar kandang, di luar tembok ini, yaitu Bani Israel yang sudah bersirak ke penjuru bumi, yang di dalam Yesus
Yehezkiel 5 nomor 12, Tuhan marah kepada mereka sehingga Tuhan mengatakan, aku akan membuat sepertiga dari Bani Israel berserak ke penjuru bumi. Yeremia 23 nomor 2 nomor 3, itu jelas itu, domba-domba yang sudah berserak ke penjuru bumi akan disatukan kembali. Makanya Yesus mengatakan, masih ada lagi dombaku di luar pagar ini, di luar halaman ini. Coba Anda lihat original teksnya, di luar halaman kan, artinya di luar pagar, di luar tembok. Coba Anda lihat original teksnya tuh. Masih ada lagi dalam Yohanes 10 tuh. Baca original teksnya. Apa ini kata? Masih ada lagi dombaku di luar halaman, di luar tembok. Ya. Nah, sedangkan orang yang sesama Yesus aja dianggap guguk, apalagi kita. Sorry, apalagi Anda, saudaraku. Ini yang perlu dipahami. Makanya ketika Yesus menerangkan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, ucapan Yesus ini di dalam halaman. Kristen tidak ada di situ, di luar. Kata Yesus kepada muridnya, "Hai, sini. Ini di dalam pagar nih, dalam halaman nih." Apa kata Yesus? "Sini." Apa guru? "Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Ini bisikan Yesus kepada Bani Israel muridnya nih, yang di dalam halaman, dalam pagar. "Dari buahnya kamu bisa melihat mereka." Apa buahnya? Memang dia masih membawa namaku, memanggil aku Tuhan. Bahkan asal kalian tahu, mereka sampai pada level bermujizat memakai namaku. Masa sih dia bernubuat, meramal? Bahkan mereka bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Bahkan mereka dapat mengobati orang-orang yang kerasukan setan pakai namaku. Tapi hati-hati, mereka adalah serigala. Mereka adalah orang yang di luar dari lingkaran halaman rumah kita. Mereka adalah orang yang ada di luar daripada lingkaran dari kandang kita. Mereka datang nanti kepada kalian ngaku-ngaku sebagai domba, padahal sesungguhnya mereka ini adalah serigala. Pertanyaan saya, siapa yang datang di angkatan pertama kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus? Lukas, buktikan kepada saya dia pengikut Yesus. Tunjuk bukti data. Markus, buktikan kepada saya dia adalah pengikut Yesus. Bukti data. Paulus, buktikan kepada saya secara histori di mana dia menjadi pengikut Yesus. Lalu kemudian buktikan kalau ada agama lain di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Tunjukkan. Ini adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu, di mana Bani Israel, murid-murid yang ada dalam kandang itu tidak boleh kemudian percaya kepada mereka. Waspadalah kepada mereka. Nah, sekarang 30 detik terakhir menjadi PR dan renungan buat saudara Bro Admin dan sahabatku Frankie. Berjalannya kisah Yesus terakhir kemudian 33 tahun plus 40 hari, menyisahkan kemudian 11 murid. Muridnya yang satu telah mati. Murid, sabar sayang, ya sedikit lagi. Murid ke-11 punya keturunan tentunya, anaknya, cucunya, cicitnya, terus sampai ke bawah. Kemana mereka pergi? Kenapa nggak menjadi Kristen? 11 orang di abad pertama beranak cucu, sekarang cucunya itu sudah miliaran. Mana mereka semua? Ternyata yang mengajarkan Kristen yang masuk ke Indonesia Portugis, bukan Bani Israel ke-11 murid, kemudian Jerman, bukan ke-11 dari murid, kemudian Belanda. Mana orang Yahudi ya, keturunan Yesus, murid Yesus yang datang mengajarkan Kristen nyembah Yesus? Tak ada. Ini tolong direnungkan. Jadi yang disebut serigala selalu mengaku domba. Yang disebut serigala nyamar selalu merasa dirinya domba. Selalu merasa dirinya domba. Maka muncul pertanyaan, sebenarnya yang domba di sini siapa? Yahudi apa Kristen? Ini aja dulu. Ini direnungkan dulu. Dua agama besar antara Yahudi dan Kristen, di mana di antara keduanya ini yang domba, yang mana serigala? Apakah Kristen ini domba asli, Yahudi yang serigala? Atau jangan-jangan sebaliknya? Hanya otak yang waras lah yang bisa menentukan itu. Yang mana serigala di antara dua agama ini? Tidak mungkin domba dua-duanya, tidak mungkin juga serigala dua-duanya. Yahudi keturunan Yakub adalah domba. Nah, yang bukan keturunan Yakub apa gelarnya? Domba, nggak mungkin. Serigalanya mana kalau begitu? Kalau tidak ada serigala berarti Yesus bohong. Harus ada serigala di antara dua ini. Karena kalau tidak ada, Yesus pembohong, Yesus pendusta. Katanya ada serigala yang datang kepada angkatan pertama. Mana? Lukas 21 nomor 8.
waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu, membawa namaku dan mengatakan aku adalah Tuhan. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu dipenjara, dianiaya, disesat, dan dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Siapa pelaku ini? Siapa pelaku ini sebagai penyesat yang kemudian mengatakan dirinya sebagai murid setelah mengaku-ngaku bertobat? Nah, inilah yang direnungkan. Saya kira begitu, saudaraku Bro Admin dan juga Frankie. Saya mohon maaf, ini waktu saya untuk berbuka puasa. Kiranya apa yang saya sajikan ini bisa direnungkan lebih baik. Kedatangan Islam adalah meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh Romawi dan Yunani. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat petang. Silakan Bang Handi diambil alih untuk sementara. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro. Belum tepuk tangan dulu. Netizen belum tepuk tangan. Tunggu sabar. Sudah. Oke, thank you. Oke, silakan. Ya Bro Admin, saya bisa tanggapi sebentar ya. Belum, mungkin Bang Suma udah pergi buka puasa ya. Terima kasih Bang Suma sudah memberikan pemaparan-pemaparan tentang pembahasan penafsiran Alkitab hari ini. Ya, kita ambil ilmu-ilmunya, kita bisa merenungkan yang baik kita simpan, yang tidak baik kita buang. Jadi kalau berbicara tentang domba, serigala dan lain sebagainya, justru orang Kristen lah mengucap syukur dan berterima kasih sebetulnya, karena bangsanya sendiri menolak tentang kehadiran Yesus itu sendiri. Maka orang Yahudi itu sedang menantikan yang namanya Mesias itu. Mereka sungguh-sungguh menolak, maka terjadilah penghakiman, terjadilah penyalipan, karena mereka sendiri menolak tentang kehadiran Yesus itu sendiri. Maka di dalam Alkitab berbicara bahwa akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, bangsa lain adalah bangsa ini, termasuk Indonesia adalah bangsa lain itu sendiri yang menerima. Jadi kekristenan itu hadir di Antioquia, mendeklarasikan diri menjadi pengikut Kristus, dan itu sudah benar bahwa kitalah yang menerima tongkat estafet ini. Kalau berbicara tentang domba, tentunya Yahudi adalah domba-domba itu. Maka dia tidak mau, Yesus tidak mau menghilangkan Taurat itu, tapi Yesus menggenapi Taurat supaya domba-dombanya ini yang di luar pagar, mereka bisa masuk ke dalam ruangan tersebut, karena dia tidak mau disesat. Tadi berbicara tentang wanita, Bang Suma mengatakan bahwa sampainya memohon untuk disembuhkan oleh anak, dan menyatakan guguk atau apa diberikan kepada anjing apa, itu sebenarnya pemahaman yang salah. Bahwa pernyataan Yesus juga dia sebagai manusia tentunya emosional dan lain, tapi bukan emosi, tapi itu dalam penegasan untuk memberikan ketegasan terhadap wanita itu bahwa kamu harus beriman, yakin dan percaya. Sama hal dengan ketika Yesus berada di danau. Oke Bro Frankie, karena Bang Juma udah ini juga, saya ingin tanya jawab singkat saja menjelang buka puasa gitu ya Bang Frankie ya. Oh ya. Ya, ini loh. Baik. Di mana Bro? Saya hormati Bang Frankie diskusi baik-baik saja. Ini loh, tadi saya dengar tuh Yesus itu bermukjizat itu, ya itulah dia menandakan dia Tuhan kan gitu ya, menandakan dia adalah Tuhan, bisa menghidupkan orang mati, mengobati orang sakit gitu. Apakah Pak Frankie bisa berpikir sehat kalau dia adalah Tuhan waktu dia menghidupkan orang mati? Apakah orang-orang di zaman itu tidak ngikutin dia? Ini Tuhan ini habis hidupin orang mati, dia kemana ya? Ternyata di malam hari dia pulang ke rumah tidur. Mikir dia, loh kok Tuhan tidur? Loh, siang dia Tuhan, bermukjizat, ngajar, okelah dia Tuhan, melebihi daripada umat manusia yang ada di muka bumi. Tapi kok dia malam pulang makan, pulang mandi, pulang tidur sama kita, kok nggak ada bedanya ya? Nah, kira-kira
apakah benar tuh iman Anda itu dirasuki oleh filsafat pagan Romawi bahwa ya is okay aja, bahwa dia 100% manusia 100% Tuhan, siang jadi Tuhan, malam istirahat jadi manusia. Apa bisa dikatakan begitu kesimpulannya Pak Prengki, konsep ketuhanan Anda? Silakan Bang. Ya Bang Andi, terima kasih. Artinya gini Bang Andi, konsep ketuhanan itu bukan berarti siang jadi Tuhan, malam jadi manusia. Kalau kita baca secara keseluruhan dari perjanjian baru itu, bahwa firman itu turun menjadi manusia. Dia mengosongkan diri menjadi hamba. Itu justru itulah dia harus melakukan aktivitas sama seperti manusia. Tetapi kalau kita berbicara tentang bagaimana proses hadirnya dia di sini, itu berbeda dengan manusia yang lain. Maka dari itu, conclusion dari seluruh Alkitab yang ditulis dari Kejadian sampai Wahyu, orang Kristen menyatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kalau memang aktivitasnya tidak terlepas secara manusiawi, dia juga bisa marah, dia juga bisa apa istilahnya, lembut dan lain sebagainya, penegasan-penegasan itu. Dia bisa makan, dia bisa minum, dan aktivitas-aktivitas secara manusia. Jadi saya pikir itu wajar karena Allah punya kuasa. Oke. Oh, jadi wajar ya. Jadi wajar kalau wajar dia artinya wajar kalau dia istirahat karena dia manusia, kan gitu ya. Wajar juga kalau dia bermujizat karena dia Tuhan. Jadi gimana tuh? Karena dia sudah Tuhan. Ya iya kan begitu Bang. Gini loh, wajar dia bermujizat menghidupkan orang mati karena dia Tuhan. Wajar. Pantas gitu ya. Pantas banget itu. Pantas juga dia istirahat karena dia manusia. Pantas juga dia bermujizat karena dia Tuhan. Artinya kalau dia bermujizat dia Tuhan, kalau dia istirahat dia manusia. Betul tak Bang konsepnya begitu? Benar nggak Bang? Kalau pandangan itu kan kita beda persepsi. Nah menurut Anda Yesus ini bagaimana waktu di bumi coba? Dia bermujizat dia Tuhan atau bukan? Maka dari itu ada keilahiannya dia, ada kemanusiaannya dia, tetapi bukan berarti off. Dia bukan kayak celup. Dia Nah kalau gitu saya tanya Bang, waktu dia bermujizat dia Tuhan atau bukan? Dia melakukan mujizat itu karena keilahiannya dia. Iya dia Tuhan. Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Iya Bang. Jadi waktu dia bermujizat Yesus adalah Tuhan, betul? Benar Pak? Dia sepenuhnya Ya benar. kedua-duanya ada. Iya benar. Yesus. Nah, waktu dia tidur dia Tuhan atau dia manusia? Saya pikir dari tadi saya menjelaskan aktivitas. Nggak sederhana Bang. Ini Bang, ini mau buka puasa. Kalau dia tidur, dia manusia atau dia Tuhan? Saya mengatakan bahwa dia punya duinatur Allah dan manusia. Berarti Tuhan tidur. Saya mengatakan dia Tuhan. Jadi manusia dan Tuhan tidur. Saya pikir itu tidak ada masalah. Tuhan bisa tidur, Tuhan bisa. Oke, tidak ada masalah Tuhan tidur. Karena itu punya kuasa. Dia tidur pun dia maha tahu. Iya. Tidak tidur pun dia tetap adalah Tuhan itu sendiri. Artinya Tuhan Anda bisa merasakan rasa ngantuk gitu ya, sehingga tertidur. Karena biasanya orang tidur itu karena ngantuk. Karena Bang Andi bahwa tadi saya berbicara cukup memberikan. Jadi iya benar Bang. Jadi karena dia ngantuk, Tuhan Anda tertidur. Karena nggak mungkin orang baru bangun tidur. Orang yang lama beraktivitas, habis bermujizat, capek gitu, dikerubutin orang-orang, hidup Tuhan Yesus, habis bermujizat menghidupkan orang mati. Ya kalau di zaman now sekarang ini kayak pilpres ya, banyak orang minta foto-foto, apa tanda tangan segala macam, capek toh. Pulang istirahat Bang, makan tidur. Kan habis bermujizat Bang. Gitu loh Bang Prengki, betul ya? Ya
itu. Nah, kayak gitu. Kalau pemikirannya seperti itu, saya juga tidak bisa membantah. Iya, iya, iya. Ya. Dan mau gimana lagi itu, bahwa dia punya dinatur secara ilahi dan secara manusia. Iya. Dan kalau abang bilang dia tidur sebagai Tuhan, saya menyatakan ya dia sebagai Tuhan juga ketika dia melakukan aktivitas. Iya, Tuhan tidur, Bang. Iya. Karena dia ini bang, dia punya kuasa. Apa sih yang dia tidak bisa lakukan? Dia mati pun dia bisa. Iyalah, Dia, Tuhanmu itu maha dia- kuasa. Iya, iya, silakan. Bang. dia mati pun bisa bang. Iya. Hanya sekedar tidur. Tidur gitu ya. Nah, iya, iya. Jangankan tidur 2 jam, 3 jam. Dia mematikan dirinya aja bisa kok, betul ya? Matikan diri aja kan bisa kan? Iya, bener juga. Bangkit. Iya, baru enggak gua. Jangankan tidur dia matiin dirinya aja, Bu. Bisa ya, iya. Iya, baru ingat gua. Kuasa. Benar juga ya. Kuasa. Apa yang dia tidak bisa lakukan? Nah, Kan orang mati bisa dia bangkitkan. Ada kuasa. apalagi iya orang mati dia bangkitkan. Nah, Jangankan dia tidur. mati sendiri. Mati Dia sendiri. pun- Iya, iya. Mati sendiri pun dia bisa. Bisa. Dia bangkit sendiri pun dia bisa melakukan. Mati sendiri, bangkit sendiri, mandi sendiri, mandiri, tidur sendiri, nggak punya bini. Karena punya kuasa dia. Iya, tidur sendiri, nggak punya bini, nggak ada yang dikalonin. Kalau bini, dia punya bini. Semua orang ini adalah bini-bininya dia. Buset dah. Pengantin-pengantinnya dia. Baik laki-laki mau perempuan itu adalah bini-bininya dia. Tidak ada masalah. Dia tidak. Buset. Loh. Jadi si bom ini bininya Yesus ya, si bom. Semua kita adalah pengantin-pengantinnya Yesus. Wah, buset. Kan kita Iya, dikatakan iya. kita adalah pengantin-pengantin itu sebagai Iya, iya. anak Allah itu sendiri. Jadi kalau kita mau representatif apapun itu adalah kedekatan Allah dengan manusia. Jadi kalau apa sih pengantin itu tidak berkonotatif, maksudnya tidak. Bro Franky. Dan lain sebagainya. Bro Franky, tadi Anda sempat menyebut Antioquia gitu ya. Kan tadi sempat juga ada di luar sebenarnya Kristen ini kan di luar daripada pengajaran Yesus untuk Bani Israel toh. Kristen ini kan Anda bukan Bani Israel gitu kan. Anda kan Bani Roma. Betul, Setuju dulu sampai sini ya. betul. Jadi sebenarnya sasaran pengajaran Yesus itu bukan untuk Bani Roma. Salah bang. Sasarannya Justru. Mhm. Maka saya tadi saya bilang bahwa Hmm. ketika bangsanya tidak menerima dia, maka dia akan memberikan kepada bangsa lain. Bangsa Iya. lain itu adalah kekristenan itu sendiri. Yang Menurut Bang Franky, Yesus diutus kepada Bani Israel atau ke seluruh dunia? pada mulanya dia memang diutus untuk Bani Israel. Tetapi Oke. Israel, bangsa Yahudi itu menolak dia. Makanya keluarga pun tidak menyetujui, tidak menerima dia. Maka diberikanlah tongkat estafet ini kepada bangsa lain. Maka Yang- pemerintahan itu sampai ke ujung Iya. dunia. Menurut Anda, Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel gitu. Kamu tahu nggak siapa yang keluar nyeberangi lautan membawa ajaran ini? Anda paham siapa? Dialah seorang yang bernama Paulus, mampir di Antioquia dulu. Ya, jadi sebelum dia ke Roma nih, sebelum dia ke Roma, tadinya kan Saulus tuh, ini saudara ini ya, menganiaya pengajaran Yesus, murid-murid dibunuh, dibantai begitu. Kemudian dia ketayang mau ke Damsik bertobat, matanya dibutakan. Habis itu dia ke Antioquia. Di sanalah mulai Paulus memberi gelar orang-orang disebut Kristen. Kemudian Saulus ini membawa ajaran ini nyebrang lautan ke daerah Roma, Galatia, Efesius, dan macam-macam. Di sana dia mengajarkan ajaran-ajaran yang diketahui tentang siapa Yesus menurut Paulus. Kemudian dibantu oleh Raja Konstanti, dengerin deh, dibantu oleh Raja Konstanti, dikonsilikan pula menjadi Tuhan dia. Makanya di dalam pengajaran Anda itu, yang mengatakan Yesus Tuhan itu adalah Paulus, bukan Yesus. Jadi memang saya akui Anda ini
Pengajaran menurut Bang Juma, pengajaran di luar tembok. Artinya apa? Pengajaran di luar garis yang ditugaskan Sang Pencipta kepada Yesus. Paulus menyambungnya di luar tembok. Di sinilah terjadi di Antioquia berkembang ke barat, barat dikonsilikan di Roma, Vatikan dan seterusnya, masuk ke Nusantara dibawa oleh penjajah namanya Belanda. Berkembanglah di sini, andalah sebagai contoh penganutnya itu. Kemudian LAI mengambil alih ini semua untuk Anda. Kira-kira begitu, bro. Enak loh kalau tahu runutannya. Dari mana Kristen ini sampai ke kepala Anda kan gitu. Harus tahu itu, Bang. Lanjut. Jadi lagi-lagi memang Islam itu membenci Paulus. Karena ajaran-ajaran Paulus itulah yang membuat kita itu percaya Yesus itu adalah Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Rasul Paulus. Mungkin Bang Andi bersama kawan-kawan mengatakan bahwa ajaran Yesus hanya diberikan kepada bangsa Yahudi sendiri. Nah, tetapi bangsa lain yang akan diberikan itu, dari penolakan-penolakan itulah Allah memilih bangsa lain, yaitu Roma. Paulus sekalipun dia lahir di Tarsus, ya, tetapi dia juga disebut sebagai rabi. Dia adalah bagian dari Yahudi sendiri. Jadi kalau tidak salah, dia menjadi pengikut Kristus karena dia berjumpa secara supranatural dengan melihat penglihatan dia berjumpa dengan Yesus sendiri. Dan itu sudah dikatakan oleh Paulus dengan Ananias. Dan saya pikir bahwa ketika penolakan bangsa Yahudi, maka domba-domba yang hilang ini memang perlu diselamatkan, gitu. Bukan berarti kita di luar dari pagar tembok yang ada. Pemberitaan kabar Injil atau kabar gembira ini itu diserukan untuk ke seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kami bukan dari Bani Yesus itu sendiri, karena kami sudah disampaikan bahwa kami mari kita dari ini. Ya, Bang. Mari kita runut satu persatu ya. Pengajaran Yesua Amasiah di Bani Israel apa itu? Kita kutip saja satu data yang ada kitabnya Bani Israel. Di Ulangan 64. Kata Yesus begini, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Pengajaran Paulus di luar negeri, di luar tembok nih, dengan matinya ia sebagai manusia, gitu ya. Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dibatalin dulu tuh hukum Yesus tuh. Kemudian dia buat surat Roma 14:9. Dengan matinya dia di tiang salib, dia hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Beda tuh pengajarannya. Jadi di dalam tembok lingkaran Israel, Yesus mengajarkan Tuhan itu satu, memberi contoh bagaimana menyembah, masuk ke sinagog, buka kasut, membersihkan badan dan seterusnya. Hidup sebagaimana perintah Tuhannya Bani Israel terhadap bagaimana kehidupan Nabi Musa disambung oleh Yesua Mesias. Mereka baik bisa. Tapi memang Saulus memang rajanya penolakan, bekerja sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan gitu. Yang kedua nih. Yesus mengajarkan bagaimana hidup bersih, bagaimana hidup satu Tuhan dan seterusnya. Datang Paulus mengajarkan di luar tembok, segala sesuatu halal bagiku, semua boleh kau makan. Yesus mengajarkan jangan makan babi. Di luar tembok Paulus berkoar-koar di sana, segala sesuatu halal bagi. Yesus berkata sesuai dengan
dengan tradisi pengajaran di sana harus disunat. Di luar tembok Paulus mengajarkan, Galatia 5 nomor 2, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Hebat kan Paulus? Jadi pengajaran Paulus di luar tembok memang tidak sesuai pengajaran Yesus di dalam tembok. Gitu loh. Jadi yang membuat Yesus Tuhan itu adalah pengajaran-pengajaran di luar tembok. Bahkan dibantu oleh penguasa Konstantin bahwa benar-benar ini anak orang ini adalah Tuhan. Ini bukan pengajaran dalam tembok. Pengajaran dalam tembok aja sendiri itu mengalami kemunduran dalam semangat. Kenapa? Karena negara Yesua Amasya di zaman itu dijajah oleh tentara Romawi, bahkan berusaha difitnah, berbuat kesalahan, akhirnya mau dibunuh. Memang di bawah tekanan, tapi sampai kapanpun Yesus selalu di dalam tembok dia berdoa bahwa dia adalah utusan Tuhan. Doanya selalu diijabah. Ibrani 5 nomor 7, apapun yang terjadi doanya dilindungi dia. Jadi artinya kesimpulannya adalah di dalam tembok Bani Israel tidak ada ajaran menyembah kepada manusia yang namanya Yesus, tidak ada ajaran tumbal darah manusia untuk menebus dosa. Tapi di luar tembok dibuatkan semacam buku oleh orang-orang seperti Saulus dan kawan-kawan, dikombinasi dengan ajaran pagan, bahwa ajaran pagan yang dianut oleh pernah menjajah Yesus Amasya ini harus dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Ya dibuatlah demikian-demikian ini. Akhirnya laku, masuk ke Indonesia, Anda anut. Kira-kira begitu. Jadi semoga Pak Prengki bisa membedakan mana ajaran original Yesus, mana ajaran keluar suaranya. Mana ajaran original Yesus, mana ajaran original Paulus. Itu silakan Pak. Ya, kalau emang tidak bisa kalau saudara-saudaraku Islam itu membawa polemik ini menjadi hal yang sangat krusial, mendiskreditkan seorang Rasul Paulus sendiri. Tentu saya bersyukur bahwa kehadiran Paulus di situ mengajarkan tentang Kristus itu sendiri. Jadi tidak segampang itu orang bisa mendongengkan cerita, membuat narasi sendiri yang ditulis dalam kitab yang begitu banyak, tulisan-tulisan Paulus. Itu tidak semudah itu. Karena perjumpaan dia dengan Yesus sendiri, maka Paulus itu juga dikatakan sebagai rabi Yahudi. Pengajaran-pengajaran yang ditolak oleh bangsa Yahudi, dan nyata-nyata di dalam Alkitab bahwa bangsanya dia sendiri tidak menerima dia. Bagaimana itu bisa disampaikan kepada mereka? Maka Allah ingin menyelamatkan domba-domba yang hilang ini. Tetapi kami orang Kristen, kami adalah pengikut Kristus sejati yang sudah dikabarkan oleh Paulus itu sendiri. Dan Paulus adalah seorang rasul. Dan yang tadi saya katakan bahwa tongkat estafet ini tidak akan diberikan kepada ketika Yahudi menolak, maka dia akan memberikan kepada bangsa lain. Maka datanglah, terpilihlah Paulus. Itu bukan sengaja. Tidak mudah untuk Allah memilih Paulus menjadi seorang rasul. Penjahat mau dijadikan rasul. Itu kan tidak mudah. Dengan demikian bahwa pemberitaan ini harus disampaikan. Prengki nggak nyambung ya? Muka bumi. Bang, inilah ya Bang ya. Ini masih lemas-lemesnya nih, detik-detik terakhir nih. Itulah ya, begini Bang. Kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, itu keliru bener Bang. Pengikut
adalah murid-murid yang mengikuti apa ajaran Yesus sebagaimana yang sering diterangkan Bang Juma, Yohanes 17:8. Segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Mereka menerimanya dan mereka benar-benar mengetahui bahwa Tuhan mengutus aku. Jadi semua murid-murid itu meyakini bahwa Yesus itu utusan Tuhan, kecuali satu, Yudas yang pengkhianat. Jadi yang namanya pengikut Yesus mengakui Yesus itu utusan Tuhan. Itu murid-murid di zaman itu. Kalau Kristen, Bang, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus, kemudian Tuhan Yesus. Jadi nggak boleh abang bilang saya pengikut Yesus. Mestinya abang itu pengikut Paulus, pengikut ajaran Paulus untuk menuhankan Yesus. Kalau pengikut Yesus, murid-murid yang mengklaim bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Jadi siapapun yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut ajaran Paulus menuhankan Yesus. Bedakan, Bang. Jangan abang mau dikelabui oleh bahasa-bahasa yang sederhana abang sendiri. Lain yang Anda ucapkan, tapi iman Anda juga bertentangan. Gitu loh. Jadi saya ulang ya. Kristen itu pengikut Paulus menuhankan Yesus. Pengikut Yesus yang mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Setuju sampai sini? Franky paham ya? Jangan sampai nggak paham nih. Kalau nggak paham saya lempar nih. Saya lempar pakai air minum. Emang tokoh ini menjadi kontroversial ya. Bahwa Paulus itu menjadi trending topik ya. Di mana-mana dibicarakan tentang Paulus. Tapi kalau kita lihat bahwa Saulus merupakan seorang Yahudi, kelahirannya di Tarsus, di tanah Kilikia. Wilayah itu disebut Turki. Jadi kalau asal usul dari suku Benyamin, dia tumbuh besar di kota Yerusalem. Seperti hal orang Yahudi pada masa itu. Jadi Paulus sejak lahir memiliki dua nama, yaitu nama versi bahasa Ibrani yang namanya Saul, yang kemudian ditransliterasikan menjadi Saulus, dan satu nama versi bahasa Yunani atau Romawi sendiri yaitu Paulus, yang digunakan kemudian setelah menjadi pengikut Yesus Kristus. Pergantian penggunaan kedua nama itu dikenal menjadi pembeda antara masa kehidupan Saulus yang belum bertobat. Maka dia ini dikatakan juga sebagai rabi, ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri itu, Bang, bahwa Paulus ini adalah bangsa Yahudi itu sendiri. Kalau misalnya dalam highlight bahwa Yesus diutus untuk orang Yahudi saja, tapi sama Paulus yang nama lain ada Saulus, nama sebelum dia bertobat. Oke. Kalau bangsa Yahudi. Waktu bang. Masa-masa bertobat Gitu, ya. Bang. Jadi kalau misalnya itu dia hanya untuk bangsa Yahudi, Saulus juga bangsa Yahudi. Itu tegasan saya. Karena namanya dua, dia ada dua nama. Ada nama Saul dan ada nama Paulus. Saulus adalah nama Yahudi, Ibrani, dan Paulus itu adalah nama Romawi. Dan dia dilahir memang di wilayah Turki. Tapi dia hidup bersama, dia berasal dari suku Benyamin. Dia tumbuh besar di kota Yerusalem. Gitu, Bang. Jadi kalau lagi-lagi Abang Andi terlalu benci dengan Paulus, menyatakan bahwa kami bukan pengikut Kristus, kami adalah pengikut Kristus sejati. Bang, tidak ada kebencian di sini, Bang. Ini data dampaknya, jangan begitu lah. Ya, betul sekali. Gini loh, Bang ya. Gini loh. Buset dah. Sebenarnya, Bang, gini loh ya. Sebenarnya Saulus itu nggak pernah bertobat, malah tambah jadi. Dengarkan baik-baik kisahnya.
sebagai berikut. Pertama, Saulus di zaman Yesua Masya mengajar, dia itu menghalangi semua pengajaran Yesus. Tidak ada satupun pengajaran Yesus yang dia sukai. Semua orang-orang dekat Yesus itu dibantai, dibunuh, diinjak-injak. Gitu loh, pembunuh dia itu, bajingan. Kemudian, dengerin dulu bang, belum kelar bang. Ya, ya. Sampai dia di penjara kan gitu 2 tahun. Mantan napi ini orang. Oke, itu ingkar loh itu, sebagaimana di sidang Felix kan gitu. Nah kemudian Anda bilang bertobat, bukan bertobat bang, tambah menjadi-jadi, bahkan diberi keleluasaan, ya, menyeberangi lautan, membuat surat. Makan tambah jadi-jadi. Yang namanya bertobat itu, bertobat kembali kepada ajaran Yesus di dalam tembok Bani Israel, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itu baru bertobat namanya, karena ajaran Yesus itu mengajarkan Ulangan 4 dan lain-lain itu. Ini enggak, dia enggak bertobat, tapi tambah durhaka. Apa yang dia buat? Dia buat surat Roma, Efesius, Galatia, semua menyangkut tentang Yesus. Kita baca Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu bertobat? Tidak, malah dia membuat surat mengatakan Yesus Tuhan. Tambah jadi-jadi dia. Yang namanya bertobat, saya ulang sekali lagi, kembali ke ajaran Yesus yang sebenarnya. Apa itu ajaran tauhid? Dibuatkan lagi sesudah Roma 14:9, bagaimana di Efesius 2 nomor 15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Malah menjadi-jadi, nggak tobat namanya, malah hukum Taurat dibatalin oleh si Saulus ini. Dibatalin. Akhirnya setelah batal hukum Taurat, dia membuat hukum baru yang kadang-kadang Anda disebut hukum kasih. Menyembah dalam roh, bebas tanpa ada aturan. Menciptakanlah Natal, menciptakan hari Minggu, menciptakan ke gereja, ke ngapa-ngapain, tidak ada perintah. Semua dibuat oleh manusia, termasuk yang paling fundamental adalah menceritakan kepada orang-orang bahwa ajaran pagan ini memang harus dihidupkan dengan tokoh Yesus di tiang salib. Kita tangkap dia, kita permalukan dia, kita obok-obok dia, kita olok-olok dia, kita ludahi dia, kita telanjangin dia, kita paku dia, kita ikat dia, kita tombak lambungnya dia, kita sikat sampai mati dia, agar kita punya Tuhan. Dan anehnya lagi, Anda mengatakan bertobat. Paulus berkata, hukum Taurat mengandung kutuk, dan Yesus menjadi kutuk karena kita. Karena tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Hebat kan Paulus? Mengutuk Yesus demi untuk laku ajarannya. Itu loh bang, mengutuk Yesus tulisannya itu. Jadi siapa yang mengutuk Yesus? Yang mengutuk Yesus bersumber dari tulisan Paulus di Galatia 3 nomor 13. Apa ini merupakan Anda bertobat? Kagak bertobat, justru tambah menjadi-jadi. Dulu belum buat surat waktu Saulus, setelah dia Paulus membuat surat yang Anda yakini bahwa Yesus demikian adanya. Bukan bertobat, tambah jadi-jadi gitu loh bro. Sampai sini dulu ya. Coba renungkan, ulangi lagi kata-kata Anda bahwa Paulus bertobat. Enggak, tambah jadi-jadi. Semua pengajarannya bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan paling menyakitkan, dia mengutuk Yesus di tiang salib. Thank you bro, lanjut. Ya, ini terima kasih Bang Andi, tapi pemahaman yang sangat keliru mengatakan Paulus tidak bertobat, bahkan menjadi-jadi, bahkan mengutuk Kristus sendiri. Penulisan suratnya kepada jemaat Roma atau Efesus, Galatia
setia atau apapun itu, penulisannya dia itu untuk menegaskan, karena dia bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dengan melihat kehadiran Yesus itu dan diutus Anania untuk mengajar bahwa dialah yang dipilih oleh Allah. Kalau soal membunuh, maka dari itu bahwa sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus, pemberontak, mengejar murid-muridnya Yesus dan lain sebagainya. Itu jelas. Maka dia dipilih oleh Allah dengan pertobatan itulah sangat agresif dalam imannya dia. Maka dia menulis surat-surat. Pernyataan-pernyataan itu ditulis untuk mengagungkan Kristus, itu menyatakan Yesus yang tergantung di kayu salib karena matinya dengan cara yang terkutuk untuk menanggung dosa manusia. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Bahwa bukan berarti Yesus terkutuk, dia tidak terkutuk. Dia menanggung kutukan kita. Maka jangan memberikan pengertian di ayat yang tadi bahwa dengan matinya Kristus di kayu salib adalah sebuah kutukan. Bukan begitu pemahaman. Justru dia mengagungkan. Dia mau bicara, dia mau memberikan pengajaran itu untuk menyatakan bahwa betapa mulianya Tuhan Yesus sendiri. Alhamdulillah, nikmatnya berbuka puasa. Dia Lanjut. dia bertobat, dan bukan dia bertobat, dia menjadi-jadi. Habis ini Bunda ya. Itulah kesalahan kelak. Pak Prengki, ini waktu saya mepet, izin dulu ya. Ya udah Bang, kita Ya. istirahat dulu. Abang buka Ya. puasa dulu. Terima kasih. Enggak, satu orang dulu, dengerin dulu ini. Dengerin dulu ya. Gini loh ya. Saulus itu waktu dia belum bikin surat, dia beraksi membunuh beneran secara fisik. Waktu masih nama Saulus, membunuh beneran, belum ada surat ya. Dia bunuh orang. Siapa yang ikuti Yesus, dia penjahat dia, Bang. Gini, Tadi dulu Bang, sebelum selesai ya. dia bertobat. Itu kan Iya, dengerin dulu. tulis. Iya. Jadi sebelum dia menusuk Anda bertobat nih, sebelum dia berubah nih gitu ya. Parah dia, Bang. Kayak preman dia, Bang. Bahkan Iya. mantan napi toh. Jadi aksi benar-benar, dengerin dulu, Bang. Aksi benar-benar aksi fisik dia. Kayak petarung lah gitu loh ya. Semua pengi-pengi itu sudah libas gitu ya. Nah, setelah Anda mengatakan dia bertobat, caranya lain lagi. Dia buat surat. Ya, surat-surat ini yang dia buat banyak banget tuh, lebih tebal suratnya dia dibanding yang lain di Bible Anda. Isi suratnya itu bukan lagi membunuh secara fisik, tapi membunuh hati nurani yang sebagaimana diajarkan oleh Yesus. Membunuh kewarasan, membunuh kecerdasan dengan adanya doktrin-doktrin Saulus tadi. Makanya kalau kita membaca Galatia 3:13 contohnya, banyak orang dibutakan hatinya. Banyak orang dimatikan akal sehatnya, padahal udah jelas tertulis di sana. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung di tiang salib. Penyelesaiannya di sini, Kristen ada yang jujur, iya Yesus terkutuk, kenapa masalah buat lo? Ada yang mengatakan enggak, sampai satu kata. Sampai enggak clear hari ini, pendeta aja berbagai pendapat. Ada yang mengatakan terkutuk, ada yang mengatakan tidak. Yang mengutuk siapa? Ya Saulus lah gitu. Jadi kesimpulannya adalah Saulus di zaman dulu membunuh secara fisik, Saulus di zaman sekarang membunuh akal sehat Anda dengan cara tulisan-tulisannya yang begitu tebal di Bible Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Oke Bang, terima kasih. Apapun itu, kalau kita baca di dalam Kisah 9 ayat 21, bahwasanya sebagai Paulus pribadi yang telah berubah, ini juga meninggalkan semua hal yang menjadikan sebuah kebanggaan sebetulnya.
dalam kehidupan masa lalu dulu, ya kalau kita tadi abang bilang dia sangat luar biasa, pembunuhan, pemberontak dan sebagainya. Nah, dengan demikian bertobatlah dia itu, Allah memilih dia untuk menjadi saksi Tuhan itu sendiri, bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Itu dia dulu menjadi pembunuh, pemberontak, itu seolah-olah menjadi sebuah keuntungan bagi dia. Dia jahat begitu luar biasa. Dia merasa bahwa dia untung sekali, ya. Tetapi ketika dia melihat Tuhan, di situ dia bertobat dan dia merasa sangat rugi karena Kristus, sangat rugi. Kenapa dia harus melakukan pemberontakan itu? Nah, disinilah di dalam Kisah 9 ayat 21 ini. Nah, ini perlu kita tadi itu bukan berarti terkutuk, bahwa Tuhan itu terkutuk, tidak. Frankie, ntar malam ya. Ntar malam udah dulu ngobrol santai aja. Ntar malam. Oh, iya. Oke, Bang. Jam-jam berapa ya nanti, Bro? Jam berapa, Bang? Habis buka aja ya. Habis tarawih lah, jam 9. Oh iya, habis tarawih lah. Berapa rakaat? Ya, paling 8 saya. Di sahabat Bang Juma nggak apa-apa, di sahabat Bang Jumanya nyari. Iya, oke, brother. Ustadz Andi, selamat berbuka puasa semua sahabatku. Bunda Ram. Tapi gue salut sama lu, Bro. Lu sopan. Gue salut sama lu. Thank you, Bro. Kalau ada kata hilap dari saya, mohon maaf ya. Tidak ada yang kata hilap. Semua ini adalah Satu kata sebelum turun, bro. Iya. Ingat kata di Bible. Pembohong itu sudah ditentukan sejak dalam kandungan ibunya. Itu bos, bro ya. Tolong ditelaah itu. Paulus mengaku sudah terpilih sejak dalam kandungan. Kemudian Anda membahas dia bertobat. Data di Bible Perjanjian Lama, pendusta sudah ditentukan sejak dalam kandungan. Jadi kalau Anda mengatakan bertobat, ya perlu kaji ulang dulu Biblenya, Bang ya. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Bunda Rama untuk semua apa yang Bunda katakan tetap menjadi bahan tampung dalam pikiran dan hati. Terima kasih. Kita diskusi lagi, Bang Andi. Terima kasih host. Terima kasih. Selamat berbuka puasa dan menjalankan ibadah tarawihnya. Oke, Bang. Terima kasih. Oke, Bang. Makasih, Bang. Sama-sama, Ustadz. Aku sambil siapkan air. Ini nih, siapkan berbuka nih. Kedengaran nggak Ya. suara? Timur ya, lama ya. Cepet ya. Duluan dia bukannya timur karena udah penggelam. Mereka kabur satu-satu ini. Padahal mudah loh ini. Persoalan ini mudah semua dijawab. Ada yang ketinggalan sendalnya. Iya. Masih mau aku datang. Bang Haji Yesus, pagi-pagi kita makan domba siapa tuh? 2 Yohanes semua. Atap. Konten kesian. Salah juga ini, dia seharusnya dia bilang sebagian aja ya, jadi jelas gitu loh. Kalau saya yang bikin ini lalu sebagian gitu aja, semuanya ya semua, nggak ada yang tersisa. Lanjut dulu Pan, merokok dulu Pan. Oke, ya enggak apa-apa sambil cerita-cerita merokok boleh.
Coba hari ini dulu Bapak, hari ini telah lahir. Itu dulu baru